kita akan coba tarik menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Gimana nih kualitasnya teman-teman? Untuk Samsung ini tuh dia bisa pindah lensa ya. Kita coba pindah ke lensa ultrawide. Boom. So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, di channel Fahmi Arial. Nah guys, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas mengenai kualitas kamera dari Samsung A72 di tahun 2022. Dan ya, kita akan bahas mengenai kameranya, apakah masih worth it di tahun 2022. So, jadi simak terus video kali ini. Dan untuk Samsung A72 di sini dibekali dengan 4 lensa, yang mana untuk lensa wide itu beresolusi 64 megapiksel f1.8. Dan untuk lensa telefoto ini dibekali dengan 8 megapiksel f2.4 serta ultrawide 12 megapiksel f2.2. Dan yang terakhir ini adalah lensa makro teman-teman. Lensa makro 5 megapiksel f2.4. Oke, jadi untuk resolusi di Samsung ini mempunyai resolusi paling besar itu 4K 30 fps, 1080p 30 dan 60 fps, dan dibekali dengan OIS serta gyro ACE. Oke, jadi seperti itu ya untuk spesifik kameranya. Dan untuk kamera depan, ini dia kamera depannya teman-teman. Ini kamera depannya dibekali dengan lensa wide 32 megapiksel dan bukaan lensanya f2.2. Dan resolusi paling besarnya ini bisa rekor sebesar 4K 30 fps dan 1080p 30 fps. Gimana kualitas kameranya? Kita akan coba tes ya pada video kali ini. Apakah masih worth it sih di tahun 2022? Simak terus video kali ini. Oke guys, jadi sekarang ini kita berada di resolusi Full HD 30 fps. Dan kalian bisa lihat ya kualitas kestabilannya. By the way, untuk Samsung ini tuh sudah dibekali dengan fitur OIS ya teman-teman, dan dibarengi juga dengan gyro ACE, Electronic Image Stabilization. Jadi untuk kestabilannya ya lumayan stabil ya teman. Dan kita bisa lihat ini kualitas gambarnya di resolusi 1080p 30 fps. Oh iya teman-teman, untuk Samsung ini tuh dia bisa pindah lensa ya. Kita coba pindah ke lensa ultrawide. Boom. Oke, ini dia untuk kualitas lensa ultrawide di resolusi 1080p 30 fps. Apakah bagus? Kita coba terangin ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita setting ya. Untuk kestabilannya ya lumayan sih. Kita coba lock. Oke, ini dia ketika kita cerahin kontrasnya. Menurut kalian gimana nih? Kita pindah ke lensa tele nih, 1, 2, 3. Nah, ini adalah lensa tele 3 kali ya. Dan cukup stabil, cuman resolusinya jadi menurun ya, beda dengan yang 1 kali. Nah, ini kita lensa ultrawide dan kita coba ke pindah 1 kali. Oke, seperti ini ya untuk kualitasnya. Dan kita coba lihat dynamic range nya. Wow, gelap ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk dynamic range nya. Oke, sekarang kita akan pindah ke resolusi 1080p 60 fps. Apakah lebih stabil? Kita akan cek. Oke guys, jadi seperti ini ya ketika kita menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Dan dari tadi gue belum ngaktifin super steady-nya ya teman-teman. Jadi kalau kita aktifkan super steady-nya itu pasti lebih stabil. Resolusi 1080p 60 fps ini tidak ada fitur pindah lensa teman-teman. Tidak ada, kita tidak bisa untuk ubah ke lensa ultrawide karena ya
60 fps. Oke, kita akan lihat gambarnya ya teman-teman. Oke, warnanya vivid sih teman-teman, keren. Oke, seperti itu ya untuk warnanya. Dan ini tidak bisa untuk pindah lensa ke ultrawide, jadi cukup disayangkan ya. Kalau untuk iPhone itu biasanya bisa teman-teman, kalau ini tidak bisa. Oke, kita coba zoom ya. Oke, seperti itu ya kualitasnya teman-teman, dan cukup cocok sih buat bikin video vlog. Oke, menurut kalian gimana nih untuk kualitas kameranya? Dynamic range-nya juga keren sih. Cukup lah kalau kita buat bikin video vlog atau jalan-jalan gitu ya teman. Oke, kita akan coba aktifkan Super Steady-nya di resolusi 1080p 60 fps. Oke, autofokusnya gimana nih? Bagus ya, cuman agak sulit mencari fokusnya. Oke, jadi seperti itu. Kita coba aktifkan Super Steady-nya. Boom. Oke guys, jadi ini Super Steady-nya aktif ya. Dan dari tadi kita nggak lari ya teman-teman. Kita akan coba lari menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Dan kualitas hasilnya gimana ketika kita aktifkan Super Steady-nya. 1, 2, 3. Gimana nih kualitasnya teman-teman? Wow, tidak sestabil action mode di iPhone 14 Pro tentunya. Ada harga ada rupa cuy. Oke, jadi seperti itu ya kalau kita aktifkan Super Steady-nya di resolusi 1080p 60 fps. Aduh, capek cuy. Jarang olahraga soalnya cuy. Oke, kita akan coba untuk kualitas video kamera depan. Oke teman-teman, jadi tadi kelupaan ya, kita belum tes untuk resolusi 4K nya. Dan ini adalah resolusi 4K dari Samsung A72. Detailnya cukup lumayan ya, dan masih stabil sih, cuman nggak stabil di 1080p teman-teman. Masih stabil cuy. Ini di resolusi 4K. Setelah itu kita akan coba di kamera depan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Gimana kestabilannya teman-teman? Kita akan coba lari. Oke teman-teman, jadi sebelumnya di video sebelumnya gue pernah bikin video lari di sini, dan itu ada muda-mudi lagi berpelukan teman-teman di situ. Kalian bisa cek videonya di tes kamera iPhone 11 Pro. Dan oke, ini kalian bisa lihat videonya itu. Wah, ada muda-mudi cuy di situ. Oke, jadi seperti ini ya untuk kualitas kamera depan di resolusi 1080p 60 fps. Oke guys, jadi ini adalah perekaman kamera depan di resolusi 4K menggunakan Samsung A72. Gimana kualitasnya teman-teman? Kalau gua lihat ya, ini lebih detail, cuman untuk kestabilannya ini kurang stabil teman-teman. Oke, kita kontrasnya tinggiin seperti ini kualitasnya. Menurut kalian gimana nih? Ini ya, detailnya cukup kelihatan, dan kalian bisa lihat sendiri ya untuk detailnya di resolusi 4K, serta penangkapan audio kamera Samsung itu lebih bagus teman-teman.
Oke guys, jadi seperti itu untuk kualitas kamera dari Samsung A72. Dan ya keren sih, ini dibekali dengan OIS cuy. Oke guys, jadi seperti itu untuk kualitas dari kamera Samsung A72. Dan by the way, Samsung ini tuh dibekali dengan fitur OIS ya teman-teman, dimana itu dapat menyetabilkan video. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Ini dibekali dengan fitur OIS. Lensanya itu gerak-gerak cuy. Jadi itu yang menyebabkan ya cukup stabil lah. Kalian bisa lihat ya di sini. Oke, jadi seperti itu untuk kualitas kamera dari Samsung A72 yang dibekali dengan fitur OIS dan disandingkan dengan fitur gyro AES. Dan menurut kalian gimana nih kalau kita gunakan buat vlogging? Apakah masih worth it sih di tahun 2022? Jawabannya ini masih worth it sekali teman-teman. Kalau ya keperluannya bukan buat lari-lari ya. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini. Dan gue ucapin terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. So, for me Ariel and see you in the next video and bye-bye. Samsung A72 di tahun 2022. Mantap.